Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya pengen nge-review dan ngebahas satu produk yang udah cukup lama saya cobain sebenarnya, dan kalian lumayan sering request saya review produk ini, tapi mohon maaf banget baru bisa sekarang. Produknya adalah ini dia, For Skin's Sake Refresh Vitamin C20 Serum. Nah, jadi For Skin's Sake Refresh Vitamin C20 Serum Concentrate ini sesuai namanya, ini adalah vitamin C serum yang memang fungsinya macam-macam ya. Seperti kamu tahu kan, kalau vitamin C itu fungsinya untuk mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, terus juga membuat kulit yang kusam jadi lebih refresh atau lebih bright gitu kan. Udah gitu juga mengurangi kerusakan yang terjadi akibat sinar matahari, terus memperbaiki kolagen juga di dalam kulit kita. Nah, saya sendiri termasuk orang yang sangat suka banget dengan ingredients vitamin C, dan biasanya tuh saya hampir selalu akan ada vitamin C di dalam skincare rutin saya. Dan di kulit saya itu saya bisa ngelihat banget efek dari memakai vitamin C. Nah, kalau misalnya kita ngomongin vitamin C, itu tuh biasanya yang sebenarnya true vitamin C dan juga jenis vitamin C yang ada di dalam badan kita secara natural itu tuh adalah L-ascorbic acid. Mungkin kalian pernah nonton video-video saya yang ngomongin tentang vitamin C. Nah, di situ saya pernah sebutin bahwa L-ascorbic acid ini adalah satu jenis vitamin C yang memang paling banyak digunakan di produk skincare, dan juga paling paling banyak research-nya gitu ya. Jadi it's a well-researched ingredient. Udah terbukti secara ilmiah, maksudnya L-ascorbic acid ini tuh punya banyak banget manfaat untuk kulit. Seperti yang tadi saya bilang itu gitu ya. Jadi melindungi kulit atau sel kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari, terus juga mencerahkan kulit juga. Udah gitu juga dia bahkan bisa nge-boost produksi kolagen di kulit kita, sehingga membuat kulit kelihatan lebih kencang, dan juga fine lines itu bisa lebih pudar gitu. Nah, cuma seperti kamu tahu juga, ascorbic acid itu adalah jenis kandungan yang agak kurang stabil. Jadi L-ascorbic acid itu satu jenis kandungan yang cepat teroksidasi. Udah gitu juga dia itu biasanya efektif itu di pH yang cukup rendah gitu ya, sekitar 3,5 ke bawah. Nah, which is untuk formulasi skincare dengan pH yang cukup rendah itu biasanya berpotensi untuk mengiritasi kulit. Walaupun sih sekarang udah lumayan banyak kayak serum yang mengandung L-ascorbic acid yang formulasinya itu lebih canggih gitu kan, sehingga pH-nya juga tidak terlalu rendah atau juga tidak gampang mengiritasi kulit. But still in general, L-ascorbic acid itu satu kandungan yang kalau kamu punya kulit yang cukup sensitif, kamu harus hati-hati. Nah, karena itu jadinya banyak brand yang menggunakan turunan vitamin C di dalam produk skincare mereka supaya lebih aman gitu ya. Turunan vitamin C ini macam-macam, tapi biasanya sih memang mereka tuh lebih stabil and less irritating dibandingkan L-ascorbic acid. Salah satunya adalah yang digunakan di dalam FSS Vitamin C20 Serum ini, yaitu sodium ascorbyl phosphate. Nah, kalau namanya vitamin C20, I would assume bahwa sodium ascorbyl phosphate yang digunakan di dalam produk ini tuh sebesar 20% ya. Nah, selain sodium ascorbyl phosphate, produk ini tuh juga mengandung hyaluronic acid, terus ada juga MSM dan juga vitamin E. Kalau hyaluronic acid, vitamin E kalian pasti udah familiar lah ya. Ini dua jenis kandungan yang memang fungsinya adalah untuk memberikan kelembapan dan juga kadar air di kulit. Jadi ini bukan cuma brightening serum aja, tapi juga bisa melembabkan kulit kamu juga. Nah, kalau MSM ini satu jenis kandungan baru nih, yang kebetulan saya sendiri juga belum terlalu familiar. Nah, tapi dari yang saya baca-baca, ternyata MSM ini adalah methyl sulfonyl methane, yang dia itu sebenarnya sulfur ya, sulfur yang naturally ada juga di dalam badan kita dan juga ada di tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, MSM ini tuh katanya emang udah ada penelitiannya gitu ya, yang bilang bahwa kandungan ini tuh bisa membantu produksi kolagen dan juga keratin di dalam tubuh kita gitu, which is tentunya bermanfaat untuk kulit kita dan juga kuku dan rambut ya, karena keratin itu kan hubungannya ke kuku sama ke rambut gitu. So that's an interesting ingredient. I would read more about it and research more about it, dan kapan-kapan nanti akan saya bikinin videonya ya.
Anyway, back to the product. Produknya sendiri, packagingnya itu adalah gelas kaca yang warnanya gelap, which is good. Jadi produknya nggak gampang teroksidasi. Terus dia itu dilengkapi dengan aplikator yang bentuknya itu pipet kayak gini ya. Nah, formulanya sendiri itu dia kayak antara gel dan lotion gitu lah ya, yang cukup kental. Terus warnanya agak bening keputihan gitu, dan dia nyaris nggak ada wewangiannya, dan cepat banget menyerap ke kulit gitu. Nah, setelah dia meresap ke kulit emang kerasa kayak sedikit ada rasa lengket gitu ya, cuma itu nggak bertahan lama sama sekali. Jadi rasa tacky atau lengketnya itu bener-bener kayak berapa menit aja tuh udah hilang, 1-2 menit tuh udah hilang gitu. Nah, urutan pemakaiannya, kalau dulu saya tuh kalau pakai serum vitamin C itu selalu di urutan serum gitu ya. Jadi saya cuci muka, double cleansing kalau malam nih. Terus udah gitu, misalnya saya lagi pakai exfoliating toner, hydrating toner, baru vitamin C serum. Udah gitu kalau saya pakai oil baru moisturizer. Nah, akhir-akhir ini saya lagi suka bereksperimen dengan menggunakan vitamin C serum langsung setelah cuci muka. Karena saya baca-baca ada beberapa pendapat yang bilang kalau misalnya vitamin C itu akan bekerja lebih baik kalau misalnya kita gunakan di kulit yang belum dipakaikan apa-apa gitu. Jadi kalau sekarang biasanya urutannya saya double cleansing, langsung pakai ini, terus baru misalnya saya nggak pakai exfoliating toner, langsung skip ke hydrating toner, essence atau serum, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya lagi pakai exfoliating toner, saya double cleansing, exfoliating toner dulu, baru ini, baru hydrating toner, serum, dan lain-lain. Serum tuh maksudnya serum-serum lain ya. Kalau misalnya saya, biasanya kan soalnya saya kombinasikan vitamin C serum itu dengan serum lain yang lebih melembabkan gitu. Kalau pagi sama aja, jadi saya biasa cuci muka, udah gitu ini, vitamin C serum, hydrating toner, other serums, moisturizer, sunscreen, dan lain-lain. Nah, karena dia tidak mengandung L-ascorbic acid dan juga memang sepertinya diformulasikan dengan cukup gentle gitu ya. Jadi saya sama sekali nggak ada rasa tingling atau burning atau sedikit perih-perih gitu, sama sekali nggak ada. Biasanya kalau misalnya saya pakai vitamin C serum yang ada L-ascorbic acidnya ada tuh sedikit-sedikit gitu ya. Ini nggak ada sama sekali, bener-bener it feels just nice and gentle on the skin. Dan waktu saya layering pakai produk apapun setelahnya itu juga nggak ada masalah, karena memang seperti saya bilang tadi ya, ini tuh cukup cepat nyerapnya gitu. Cuma ada sedikit rasa ketarik kulit saya kalau misalnya pakai serum ini, jadi ini agak sedikit bikin kulit saya kering gitu, and I'm not sure what, maksudnya kandungan apa yang bikin kulit saya agak sedikit ketarik kalau pakai ini. Cuma nggak terus bikin kulit saya jadi ekstra kering ya, apalagi karena saya kan cukup sering atau cukup banyak layering produk-produk yang melembabkan gitu, jadi nggak masalah sebenarnya. Cuma emang pada saat dipakai, apalagi dipakainya belum pakai produk apa-apa kan, jadi emang kerasa sih kayak agak ketarik gitu kulitnya. Nah, efek yang saya rasakan pakai produk ini adalah kulit saya itu emang kelihatan lebih cerah gitu ya, jadi cerah dan bersemu lah, jadi kayak berseri-seri, and it's a little bit pinkish gitu kan, not red ya, pinkish gitu. Pokoknya overall emang saya suka aja ngelihatnya karena cerahnya itu gitu ya. And I can start seeing the difference after about 2 weeks of usage. Dan saya pakai ini sampai habis itu kurang lebih 5-6 minggu ya, jadi sebulan lebih dikit lah gitu. Kalau misalnya dalam hal untuk ngilangin hyperpigmentation gitu ya. Jadi saya kebetulan ada hyperpigmentation yang cukup bandel nih di sini. Saya ngelihat sedikit ada pudar gitu ya hiperpigmentasinya, tapi nggak banyak gitu. Jadi kayaknya untuk satu botol ini at least di saya gitu ya, ngilangin flek hitam atau noda hitam atau mungkin bekas jerawat itu agak kurang gitu. Jadi either I have to continue using this atau memang ini kurang efektif untuk itu. Cuma overall cerahnya itu dapat banget dengan vitamin C-nya for skin sake ini. Untuk kekencangan kulit, udah gitu juga fine lines yang memudar, itu juga saya kayaknya belum bisa lihat secara signifikan gitu ya dalam satu botol aja. But then again, saya biasanya juga tidak
punya segitu tingginya harapan sih ya dalam satu serum gitu ya. Karena saya tahu yang namanya ngencengin kulit muka sama ngilangin fine lines itu susah gitu kan, apalagi hanya dengan satu produk skincare aja. But overall, like I said, I like how my skin looks after I use this, karena cerahnya, berseri-serinya itu dapat gitu dan kelihatan banget hasilnya. Nah, saya sering banget dimintain pendapat mengenai vitamin C serum ini dibandingin sama satu lagi vitamin C serum dari brand lokal juga, yaitu Vautrepo. Kalian mungkin udah sering banget lah ya lihat saya mention dan juga nge-review vitamin C serumnya Vautrepo yang kebetulan adalah serum vitamin C brand lokal yang pertama yang saya coba gitu, dan itu udah beberapa tahun yang lalu, and I love it gitu. Nah, ada sedikit kesamaan dan juga perbedaan dari dua produk ini. Yang pertama adalah jenis turunan vitamin C-nya. Nah, kalau misalnya serum vitamin C-nya For Skin Sake ini menggunakan sodium ascorbyl phosphate, kalau misalnya serum vitamin C-nya Vautrepo itu turunan vitamin C yang digunakan itu adalah ethyl ascorbic acid. Ethyl ascorbic acid ini juga turunan vitamin C yang lebih stabil juga, tapi fungsinya ya mirip-mirip lah gitu ya, efeknya mirip-mirip. Nah, serum vitamin C-nya Vautrepo itu menggunakan ethyl ascorbic acid sebesar 10% kalau saya nggak salah ya. Terus perbedaan lainnya adalah di teksturnya. Ini sedikit sih sebenarnya perbedaannya. Jadi kalau misalnya FSS itu serum vitamin C-nya itu kan dia kayak milky white gitu ya. Kalau misalnya serumnya Vautrepo itu dia lebih gel dan lebih bening, terus ada sedikit wewangian sitrusinya gitu. Jadi kayak ada bau-bau jeruknya sedikit, sementara yang FSS ini hampir nggak ada wanginya sama sekali. Nah, menurut saya cukup sampai di situ aja perbedaannya, karena setelah dipakai ke kulit wajah itu efeknya mirip banget. Dua-duanya ini tuh sama-sama cepat menyerap, udah gitu sama-sama enak kalau di layer dengan produk-produk skincare lainnya. Bahkan bikin kulit saya agak ketariknya dan agak keringnya itu tuh sama gitu. Jadi dua-duanya memang di kulit saya ya, at least ya, agak sedikit bikin kering gitu kan. And the effect setelah menggunakan agak cukup lama itu juga sama. Jadi emang bikin kulit tuh kayak kelihatan lebih merata, lebih cerah, lebih berseri-seri. Itu mirip banget gitu efeknya. Jadi kalau ditanya bagusan mana, saya agak susah jawabnya karena menurut saya mirip banget gitu. Jadi bener-bener tergantung kamu aja maunya nyobain yang mana. Kebetulan harganya juga mirip ya, kayak yang ini nih kalau saya nggak salah 240.000, sementara yang Vautrepo itu 220.000. So it's beda tipis lah ya. So balik lagi, kalau misalnya kamu nanyanya ke saya apakah saya rekomen For Skin Sake Refresh Vitamin C20 Serum Concentrate, yes I do. Terutama kalau misalnya kamu emang kulitnya tuh gampang kelihatan dull atau kelihatan kusam gitu ya, kamu lagi cari sesuatu yang emang bener-bener bisa refresh dan bikin kulit kamu kelihatan cerah, terus kamu kulitnya juga mungkin berminyak, itu kayaknya kamu akan lebih cocok pakai ini. Sementara kalau yang kulitnya cenderung kering atau gampang dehidrasi kayak saya, itu nggak apa-apa sih pakai ini, tapi jangan lupa untuk layer dengan produk-produk yang lebih hydrating gitu kan. Segitu dulu review dari saya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian juga mungkin udah pernah nyobain produknya dan pengen ikutan komen, silahkan tinggalin di komen box di bawah. Terus kalau misalnya punya request saya untuk nge-review produk lain, silahkan ya ditinggalin juga di komen box di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe ya, dan tungguin video saya berikutnya. Thank you everyone for watching. Bye!